Aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Demikian disebutkan oleh Presiden pertama Indonesia bahwa sedemikian besarnya potensi pemuda sehingga kalaupun pemuda itu hanya ada 10 bisa mengguncangkan dunia. Selamat pagi, selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Smart Happiness. Senang banget hari ini, mudah-mudahan semangat pemuda yang membara itu juga mengalir di tempat Anda masing-masing dan dirasakan oleh Anda. Saya sudah bersama-sama dengan sosok yang selalu berjiwa muda. Motivator nasional bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Salam pemuda. Ya, selamat Hari Sumpah Pemuda ya untuk kita semua. Oke. Ya. Ini adalah hari di mana kita boleh sumpah-sumpahan ya, Pak Arfan ya. Untuk kebaikan ya. Untuk Sumpahnya kebaikannya gitu ya. bukan Sumpah sumpah pemuda. serapah, Iya bukan. betul. Sumpah pemuda satu kan gitu ya. Sumpah Ya, gitu kan semua. Dan bareng-bareng diucapkan sumpahnya begitu. Nah pagi hari betul. ini Smart Listener kami mengajak Anda untuk bersama-sama membahas mengenai apa kaitannya antara cinta dan bersatu. Itu sebabnya tadi ada Once Marcel dan kemudian Semi Simorang yang membuka bersama kita dengan lagu yang berjudul Pemuda begitu ya. Ini sebenarnya lagu lama tapi di aransemen dan dibawakan ulang gitu ya. Keren banget dan nuansa Sumpah Pemudanya langsung kerasa gitu loh Pak Arfan. Betul Nah, sekali ya. dari lagu ini sebelum kita masuk ke topik, Pak Arfan ingin menyoroti atau ingin menggarisbawahi di bagian mana? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Ini Hari Sumpah Pemuda ya, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ya pada Iya. hari ini ya. Iya. Dan kalau biasanya kita bahas Sumpah Pemuda itu dalam kaitannya dengan hal-hal kepemudaan dan sebagainya, tetapi hari ini untuk pertama kalinya kita akan bahas mengenai Sumpah Pemuda ini dalam kaitannya dengan bersatu dan cinta. Jadi Iya. perspektif yang akan kita gunakan pada hari ini adalah perspektif cinta gitu. Iya. Bagaimana cinta ini memandang mengenai yang namanya bersatu ini ya. Iya. Dan Iya. tadi lagunya bagus sekali ya, ini syairnya juga sangat meaningful ya. Dan kita akan lihat di syair yang ini sebetulnya, di referennya ini Mbak Ola ya. Jadi bersatulah semua seperti dahulu. Ya, lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Jadi kenapa kita dulu itu bisa bersatu gitu di tahun 1928? Ya. Dan kenapa sekarang ini sulit bersatu? Jangan-jangan Mbak Ola karena ada common enemy. Ada musuh bersama nih, jangan-jangan nih. Nanti kita akan bahas ya lebih dalam lagi. Tapi di sini juga dalam lagu ini dikatakan, pemuda, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Cerminan tindakan akan perpecahan, bersihkan nodamu semua. Jadi lagu ini menyoroti pemuda di masa lalu dan pemuda di masa kini. Pemuda di masa lalu kok bisa bersatu, padahal perbedaan juga sangat besar gitu ya. Justru mereka melihat perbedaan ini sebagai sebuah kekuatan gitu. Sementara pemuda yang sekarang ini kok gampang bener bertinta belang, yaitu kan kalau zamannya sosial media mungkin bukan bertinta belang lagi ya, tapi apa itu namanya itu? Berwarna. Berwarna ya. Iya kan? Karena kalau bertinta belang itu kan ketika kita masih menulis gitu ya, budayanya masih menulis dan sebagainya. Bertinta belang itu artinya bukan menulis kebaikan gitu, tapi menulis ketidakbaikan gitu, menulis mengenai keburukan orang lain dan sebagainya gitu. Nah, lagu ini berusaha untuk mengajak kita berpikir, membandingkan gitu. Kenapa ya di masa lalu kita bisa begitu bersatu, di masa sekarang kok kita gampang sekali untuk berpecah belah. Nah, tapi sebuah dugaan yang perlu saya sampaikan ini di awal, jangan-jangan Mbak Ola, kita bersatu di masa lalu itu karena common enemy. Karena adanya musuh bersama, ada yaitu penjajah Belanda. Ya. Ada penjajah, jangan-jangan itu. Nanti kita akan bahas, Mbak Ola. Tapi sebenarnya mungkin juga saat ini sebenarnya ada loh musuh bersama, Pak Arfan. Hanya kemudian musuh bersama ini nggak disikapi bersama-sama sih gitu ya. Nah, Pak Arfan, padahal di tahun 1928 itu kan orang juga bisa berkomunikasi tuh ya lewat surat, kalau nggak berjumpa, ya kan? Kalau mau berjumpa secara langsung barangkali itu ya harus menempuh perjalanan panjang gitu ya, jalan kaki kah atau
naik Ya. kendaraan yang pada saat itu ada, nggak kayak sekarang ya Pak Arfan ya. Segalanya Betul, itu betul. cepat sekali. Tapi justru karena yang segala cepat ini justru kita jadi mudah sekali apa namanya patah, mudah tercerai-berai dan itu tadi bertinta belang seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan ya. Ya. Nah, kita mau mengundang smart listener dulu. Mungkin sangat biasa sekali kalau Anda menyampaikan ucapan 17 Agustus merdeka apa begitu ya atau Ya. ucapan pada saat Idul Fitri gitu kan ya, semoga fitrah apalah fitri kembali lalu dan sebagainya. Hari ini saya mau tantang kita semuanya, coba sampaikan ucapan terbaik Anda dalam peringatan Sumpah Pemuda kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan ya, boleh dipergunakan WhatsApp-nya di 0812 11 12 959 atau juga melalui YouTube di kanal Smart FM. Boleh Anda live chat di sana. Sementara itu kami jeda dan sambil memberikan kesempatan kepada Anda berpikir-pikir gitu ya. Apa ya ucapannya ya yang kerennya untuk Sumpah Pemuda ya. Kita akan sambung bahasannya tentang apa kaitan bersatu dengan cinta. Ya, bersatu dari perspektif cinta. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Dan juga sahabat yang bergabung, selamat Sumpah Pemuda. Terima kasih buat Anda yang sudah mulai berkirim dan memberikan salam terbaiknya ya. Harus penuh semangat, penuh kegembiraan. Ini menyampaikan Sumpah Pemuda ya. Nah, Smart Listener, pagi hari ini saya juga ingin mengajak Anda ya ikut berkomentar terkait topik mengenai bersatu dan cinta. Kalau kemarin sempat nih gitu ya ada tim Smart FM, rekan Smart FM, Pak Arfan yang bertanya, ini apa sih Mbak Ola kaitannya antara bersatu sama cinta? Aku nggak ngerti deh gitu ya. Terus dengan sederhananya saya mengatakan gini, nggak semua orang yang bersatu itu penuh cinta. Ya, saling mencintai gitu ya. Yang bersatu itu belum tentu saling mencintai. Dan kadang-kadang orang yang mencintai nggak selalu bersatu, dia rame. Oh iya ya, ya mulai tuh nangkep tuh. Tapi mari kita bahas tentang persatuan ini karena hari ini kan kita diingatkan mengenai bagaimana di tahun 1928 perbedaan itu justru mendorong persatuan begitu ya. Nah, Pak Arfan boleh nggak Pak Arfan sampaikan apa yang membedakan pemuda kala itu kalau menurut Bapak ya? Pemuda kala itu yang berbeda-beda tetapi justru menuju ke persatuan apa karena pandangannya sesuai dengan lagu tadi tuh ya? Lihatnya ke muka gitu ke depan. Kalau sekarang mungkin nggak lihat ke muka, lihatnya ke diri masing-masing gitu kan. Nah, mungkin perbedaan karakter pemudanya dulu tuh Pak Arfan, boleh nggak? Mungkin Pak Arfan ada menemukan sesuatu yang memang berbeda pada saat itu dengan sekarang. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini akan menjadi sebuah bahan penelitian yang bagus sekali gitu ya. Kalau dijadikan skripsi atau tesis gitu atau disertasi bahkan. Ini akan jadi bahan. Kayaknya buat disertasi saya aja deh kalau gitu. Boleh. Karena saya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan ini, Mbak Ola. Oke. Saya punya dugaan begini. Jadi gini, orang itu bersatu itu karena ada 3 motivasi. Ada 3 alasan orang bersatu. Ya, alasan pertama adalah karena ancaman. Gitu ya. Kalau kita merasa terancam, maka kita akan merasa insecure gitu ya. Kita akan merasa tidak aman gitu. Ketika kita tidak aman, kita akan mencari teman untuk membangun kekuatan gitu Mbak Ola. Nah, karena itu, maka tadi di awal tadi saya sampaikan bahwa kenapa para pemuda di tahun 28 itu lebih mudah untuk bersatu. Nah, ini perlu kita teliti nih, apakah betul karakter pemuda zaman dulu memang berbeda? Itu sebuah dugaan ya, Mbak Ola. Tapi dugaan berikutnya adalah karena ada ancaman gitu. Karena ada common enemy. Karena ada penjajah Belanda yang pada saat itu betul-betul ada di depan mata. Yang kita betul-betul lihat bahwa ini penjajah Belanda ini sudah terlalu lama menjajah bangsa kita. Sudah ratusan tahun menjajah bangsa kita. Dan kalau kita tidak bersatu, maka kita tidak akan pernah bisa merdeka, tidak akan pernah bisa mengusir penjajah ini. Jadi bersatu pada saat itu menjadi sebuah pilihan yang paling masuk akal karena situasi memang mengharuskan kita bersatu. Karena tanpa bersatu kita akan lemah dan tidak akan pernah bisa merdeka. Jadi
ini sekali lagi sebagai sebuah dugaan saja gitu. Apakah alasan bersatunya karena itu atau karena karakter pemuda masa lalu itu lebih tulus, lebih humble? Saya tidak berani mengatakan itu gitu ya, karena ini membutuhkan penelitian. Makanya saya bilang tadi bagus sekali kalau ada skripsi, tesis atau disertasi yang meneliti ini. Alasan bersatu yang kedua, kenapa kita bersatu? Alasannya adalah karena kepentingan, Mbak Ola. Kalau kita punya kepentingan, itu kita pasti akan bersatu dengan sebuah tujuan agar kita mencapai kepentingan kita itu. Dan itulah yang sedang ramai sekarang di jagat politik sekarang ini. Ya, di jagat politik ini sekarang semua orang kan sudah mulai capres-capresan nih. Si A capres, si B capres, sudah mulai tuh ya. Orang-orang yang dijagokan sebagai calon presiden di tahun 2024. Maka partai-partai ini sedang berusaha untuk bersatu sekarang ini. Bersatu dalam bentuk apa? Bersatu dalam bentuk koalisi. Karena kalau dia tidak berkoalisi, dia tidak akan bisa mengajukan capres gitu. Kalau dia suaranya kan ada electoral threshold. Kalau di bawah 20%, dia tidak bisa mengajukan capres. Karena itu tidak ada pilihan lain yang masuk akal selain bersatu untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Nah, itu yang sekarang sedang ramai itu di jagat politik, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita bicara mengenai bersatu, bersatu itu bukan hanya di jagat politik, tetapi juga di lingkungan bisnis misalnya. Kenapa kita bersatu? Bahkan dengan kompetitor kita sendiri pun kita bisa bersatu loh. Yang biasanya bersaing dalam memperebutkan sesuatu, sekarang bisa bersatu. Karena apa? Karena ada kepentingan. Karena untuk bisa mencapai kepentingan itu, kita harus membangun aliansi, membangun kekuatan. Ya, kalau dalam bisnis itu ada yang namanya konsorsium. Ya, jadi ketika kita dapat sebuah proyek yang besar, ya nggak mungkin saya ngerjain sendirian proyek itu. Saya mulai menggandeng kompetitor-kompetitor saya. Ayo, mari kita bersatu mengerjakan proyek ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik, gitu. Ya, jadi tujuan dari bersatu itu sebetulnya adalah kepentingan, Mbak Ola. Apakah itu kepentingan politik, bisa juga kepentingan bisnis, atau juga kepentingan pribadi, gitu ya. Nah, tujuan bersatu, alasan bersatu yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Kenapa kita bersatu? Karena cinta. Kalau sudah bicara cinta, itu sudah bukan bicara ancaman tadi. Ancaman sudah lewat, gitu ya. Kepentingan tidak harus selalu ada kepentingan. Tetapi orang yang mencintai adalah orang yang punya magnet, Mbak Ola. Magnetnya itu akan tarik-menarik, gitu. Jadi ketika kita mencintai seseorang, mencintai ini dalam arti yang luas ya, Mbak Ola ya, bukan hanya cinta antar lawan jenis, cinta asmara, cinta birahi, bukan itu. Tapi ketika kita mengasihi seseorang, ada sebuah magnet gitu, yang membuat kita itu selalu ingin ketemu sama orang itu, ingin ngobrol sama orang itu, ingin curhat sama orang itu, ingin sharing sama orang itu. Atau sekedar berbagi di dalam WhatsApp group. Nah itu kan, ada kan grup-grup itu yang dibangun karena orang-orang di dalam grup itu merasa dekat gitu ya. Mungkin bukan karena alumni dari manapun, tapi ada sebuah kesamaan. Ya, mereka merasa dekat, mereka ingin bisa selalu berkomunikasi, connected di dalam situasi apapun, sehingga mereka menciptakan yang namanya WhatsApp group gitu, supaya mereka bisa lancar berkomunikasi. Nah ini yang namanya cinta gitu. Kenapa kita bersatu? Karena kita saling mengasihi, karena kita saling mencintai. Bukan karena ancaman, bukan karena kepentingan. Oke, jadi energi yang menyatukan, yang mengikat, yang menyamakan itu frekuensinya adalah kenapa bisa jadi bersatu karena cinta tadi ya, Pak Arfan ya. Betul. Berarti hipotesanya, nah kalau tadi kan Pak Arfan dugaan hipotesanya nih, apakah saat ini kalau kita mau jujur begitu ya, apa yang di dalam diri kita nih sebenarnya mungkin bukan cinta, sehingga sulit rasanya kita kayak mau bersatu gitu ya, karena masing-masing ingin memenangkan ego dan kepentingan masing-masing. Apakah hipotesa itu menurut Pak Arfan relevan dengan kondisi sekarang begitu, atau ada hal yang lain kalau menurut Bapak yang jauh lebih mewakili kondisi ini? Ya, sekali lagi kita melakukan sebuah penelitian ya untuk bisa meneliti nih kenapa sih orang sekarang ini gampang sekali berpecah belah. Iya. Kan lawan dari bersatu itu apa sih? Berpisah. Betul. Itu ya, berpisah.
bercerai, bercerai, bercerai-berai, berpencar, berjarak, berjauhan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih orang di zaman sekarang ini gampang sekali gitu loh. Gampang sekali berpisah. Yang namanya rumah tangga juga gampang sekali bercerai gitu. Ya. Karena ada salah komunikasi sedikit, berantem sedikit, kemudian memanas, menjauh, berpisah, bercerai. Kan seperti itu. Dalam kehidupan juga kan seperti itu. Dalam persahabatan, dalam pertemanan, ya, dikenal istilah misalnya kamu bukan teman saya lagi gitu karena kita berbeda pandangan politik, misalnya kan seperti itu. Berjarak, berjauhan itu kenapa ya? Bisa jadi sebetulnya karena itu tadi Mbak Ola ya. Karena kita tidak memiliki ancaman yang seperti zaman dulu gitu. Ya, yang kita sebut sebagai musuh bersama itu ya Pak Arfan ya. Tidak ada. Ya. Sebetulnya ada misalnya musuh bersama itu adalah kemiskinan misalnya gitu ya. Tapi itu terlalu abstrak gitu. Orang itu pingin yang namanya musuh bersama itu kayak zaman dulu itu gitu. Jadi misalnya sekarang nih saya membayangkan saja ya, teman-teman kita di Ukraina kemungkinan itu bersatu itu teman-teman di Ukraina itu. Kenapa? Karena mereka sedang melawan musuh bersama yaitu Rusia gitu. Sehingga Rusia itu sampai hari ini itu kan sesungguhnya kan kekuatan tidak berimbang ya antara Rusia dengan Ukraina gitu. Dan Rusia itu kan sebetulnya memperkirakan mereka bisa menaklukkan Ukraina itu hanya dalam hitungan sebulan atau maksimal 2 bulan. Sekarang ini udah berapa lama gitu. Nggak jatuh-jatuh itu yang namanya Ukraina. Kenapa? Ya karena mereka bersatu gitu. Tapi itu kan bersatunya kan karena ada ancaman gitu. Betul. Jadi ancaman dari luar itu yang membuat mereka bersatu. Nah, saya tidak tahu ya apa yang terjadi, tapi manusia itu kebanyakan memang hanya melihat dirinya gitu. Hanya melihat dirinya gitu. Belum mengedepankan cinta, hanya mengedepankan kepentingan gitu. Jadi ketika nggak ada kepentingannya, ancaman tidak ada. Kepentingan saya bersatu sama kamu juga tidak ada. So what gitu loh gitu. Iya. Jadi alasan bersatu itu kan sesungguhnya cuma satu, yang paling langgeng gitu ya. Karena kalau ancaman itu hari ini ada ancaman, besok mungkin sudah tidak ada lagi ancaman. Yang namanya kepentingan, hari ini ada kepentingan, besok mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya kepentingan. Kepentingan, ya. Baik alasan maupun kepentingan itu adalah sesuatu yang bersifat sementara gitu, temporary. Nah, mungkin itu yang membuat kita jadi sulit bersatu karena tidak ada ancaman, tidak ada kepentingan juga gitu. Tapi yang bisa membuat kita bersatu adalah kalau kita memiliki cinta. Apa itu cinta? Nah, ini selalu saya ulang-ulang nih Mbak Ola ya. Cinta adalah melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita. Sehingga ketika kita tidak melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita, yang muncul itu bukan kata kita, tapi kami versus mereka gitu. Sehingga ketika kami versus mereka, kita kehilangan itu yang namanya cinta itu karena mereka bukan saya gitu. Mereka bukan bagian dari diriku gitu. Mereka adalah orang lain. Ya. Jadi sorotannya adalah selalu ke dalam diri begitu ya. Dalam hal ini ya, artinya kepentingan. Pak Arfan, nanti kita bahas lebih lanjut, kita tajamkan mengenai kaitan bersatu dengan cinta ya. Kami mengundang Smart Listener juga pagi hari ini ikut berpartisipasi, menyemarakkan suasana semangat Sumpah Pemuda dengan menyampaikan ucapan terbaik Anda untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ucapan Sumpah Pemuda dari Anda apa? Silakan kami tunggu ya di 0812 11 12 559 atau juga di YouTube di channel Smart FM. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami.